Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Salsabila Ramdhani dengan NIM 2107830. Di sini aku akan membuat sebuah video tutorial uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraktor soal. Happy watching! Oke, teman-teman semua, di sini kita akan mulai terlebih dahulu dengan mengambil data yang sudah diujikan. Di sini, saya mempunyai data hasil uji. Kita cek terlebih dahulu komponen yang akan kita pakai dalam uji lainnya. Di sini ada nama masing-masing siswa, kemudian ada jawaban dari siswa dan ada kunci jawaban dengan kolom yang diwarnai kuning. Kita bisa melihat sebagai contoh, Angga di nomor 1 menjawab A yang berarti salah, sedangkan Bonita menjawab D yang berarti benar. Kita masukkan data-data ini ke dalam tabel uji. Kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Nah, pada uji validitas, kita akan memasukkan data yang ada dengan jawaban yang benar ditandai dengan angka 1 dan jawaban yang salah ditandai dengan angka 0. Kemudian, kita akan menghitung terlebih dahulu R-tabelnya. Data R-tabel sendiri sudah ada, sekarang kita akan menghitung R-hitungnya dengan memakai rumus korelasi atau disebut korel. Rumus ini membutuhkan dua data, yaitu data array 1, data jawaban benar dan salah yang telah dijawab di nomor 1. Kemudian data array 2, yaitu data jumlah jawaban yang benar dari semuanya. Jangan lupa data array 2 di-lock terlebih dahulu dengan menekan tombol F4 dan di-lock kolom dan selnya. Jika sudah, tekan enter dan di-apply ke sel soal nomor 20. Kemudian untuk menentukan valid atau tidaknya, kita bisa memakai rumus if. Rumus if ini membutuhkan data, yaitu jika nilai RXY atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka artinya soal ini valid. Kalau tidak, maka soal ini artinya tidak valid. Rumus yang diketik bisa dilihat di layar Excel yang saya tampilkan. Selanjutnya, kita masuk ke uji reliabilitas soal. Setelah dilakukan uji validitas, kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dibutuhkan soal yang mempunyai keterangan valid. Jadi, di sini kita memiliki 8 soal yang dianggap valid. Di sini kita akan menghitung terlebih dahulu varian boot dari satu soal. Kita akan memakai rumus sum dengan var. Rumus ini digunakan dengan memilih semua data siswa yang ada dalam satu soal, sehingga kita blok terlebih dahulu semua hasil dari satu soal tersebut di setiap siswa. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya hingga soal ke-8. Kemudian, kita akan mencari jumlah varian butirnya dengan cara menjumlahkan semua varian butir dari soal pertama sampai soal ke-8. Kemudian, kita masukkan varian totalnya, yaitu rumus varian butir di hasil jumlah soal yang benar terjawab. Lalu,
kita dapat menentukan R11. Rumus dari R11 bisa teman-teman lihat di layar Excel. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita akan lanjutkan ke uji tingkat kesukaran soal. Nah, sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu data hasil uji yang awal. Kemudian kita mempunyai acuan tingkat kesukaran di sini. Cara menghitung tingkat kesukarannya yaitu dengan cara menghitung terlebih dahulu jumlah jawaban yang benar. Jadi, kita akan memakai rumus SUM. Kemudian, jika sudah, kita akan melanjutkan ke soal lainnya sampai ke soal 20. Kemudian, kita menentukan hasil dari tingkat kesukarannya dengan cara menggunakan pembagian, yaitu jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah murid yang ada. Sehingga di sini contohnya 8 dibagi 15 dan hasilnya akan terlihat. Lalu kita masukkan data ke soal berikutnya hingga soal nomor 20. Cara untuk menentukan kategorinya yaitu dengan memakai rumus if dengan ketentuan acuan yang sudah dibuat, dan jika sudah, masukkan data ke soal berikutnya sampai soal nomor 20. Kemudian juga sudah ada kategorinya, lalu dijumlahkan kategori yang ada. Soal kategori mudah ada berapa, sedang ada berapa, dan sukar ada berapa. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke uji daya beda soal. Dalam uji daya beda, kita akan mencari terlebih dahulu jumlah benarnya seperti pada uji tingkat kesukaran. Jika sudah, kita akan mencari terlebih dahulu BA per JA dan BB per JB-nya. Atau bisa dibilang batas atas dan batas bawahnya. Nah, sebelum mencari nilainya, kita harus membagi dulu soalnya menjadi 2. Jika sudah, kita akan mencari BA per JA terlebih dahulu dengan menggunakan rumus SUM dan dibagi. Kemudian, jika sudah, masukkan datanya juga sampai ke soal nomor 20. Ulangi langkah seperti di data BA per JA untuk menentukan nilai BB per JB. Jika sudah, kita akan menentukan daya bedanya dengan cara mengurangi hasil BA per JA dan BB per JB. Kemudian, kita akan memasukkan data kategori dengan cara melihat pada tabel acuan yang ada. Lalu, kita akan menggunakan rumus if untuk menentukan apakah kategorinya jelek, cukup, baik, sangat baik, dan tidak baik pada soal berikut. Setelah melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal, selanjutnya kita masuk ke uji distraktor. Di sini, kita akan menguji apakah jawaban yang salah dapat mengecoh atau tidak. Caranya dengan kita membuat tabel baru, yaitu tabel soal seperti contoh nomor 1. Kemudian, kita buat opsi A, B, C, D, dan E. Jika sudah, dibuat hasil dari jawaban yang menjawab dari 5 opsi tersebut. Sebagai contoh, pada nomor 1, di kelompok atas yang menjawab A ada 3 orang, dan di kelompok bawah yang menjawab A ada 4 orang, dengan jumlah 7. Kemudian, di kelompok atas yang menjawab D ada 5 orang, dan di kelompok bawah ada 3 orang. Kemudian dari kelompok atas, kelompok bawah, dan jumlah, semua data dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu kita buat tabel dengan data sebagai berikut. Kita akan membuat tabel pengecoh. Kita masukkan terlebih dahulu jawaban yang salah, kemudian jumlah jawaban yang salah seperti pada nomor 1 terdapat 7 orang menjawab A.
Jika sudah, kita buat presentasinya yaitu dengan cara 7 dibagi jumlah siswa yaitu 15 orang dan dibuat persentasenya. Jika persentase menunjukkan angka 0%, maka pengecoh dianggap tidak berfungsi. Sedangkan jika menunjukkan angka lebih dari 0%, maka pengecoh dikatakan berfungsi. Ulangi langkah ini untuk soal berikutnya sampai soal nomor 20. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial cara menentukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, dan distraktor dari hasil uji coba soal. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Share ilmu ini untuk menambah wawasan kalian.